Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 11 MIPA 2, kami akan mempresentasikan proposal peluang usaha kami, yaitu Getuk Ubi Pelangi. Saya Jessica Roma, nomor absen 13. Saya Herlina Nasomotianingrum, nomor absen 14. Saya Ingrid Duyani, nomor absen 16. Nama saya Lita Widiandani, nomor absen 18. nama saya Nabila Safanailah, nomor absen 20. Saya Tian Nur Khalifah, absen 31. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Saat ini, posisi jajanan kue tradisional nampaknya mulai tergeser keberadaannya dengan kue-kue modern. Untuk mempertahankan eksistensi kue jajanan pasar, kita harus mampu membuatnya lebih menarik dengan melakukan modifikasi dan kreasi terhadapnya. Oleh karena itu, kita ingin memunculkan kembali kue jajanan pasar, yaitu jajanan getuk yang dimodifikasi agar konsumen lebih tertarik dan mampu tetap eksis di zaman yang modern ini. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana mendapatkan minat para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh konsumen tersebut. Yang kedua adalah kita harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Ketiga adalah persiapkan mental dan keberanian memulai usaha. Singkirkan rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara keinginan dan keraguan. Dan tidak lupa harus siap menghadapi resiko, di mana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Yang kedua ada aspek manajemen. Untuk aspek manajerial dalam mengatur operasional jalannya rintisan usaha ini, maka untuk produksi awal hanya menggunakan manajemen sederhana yang beranggotakan 6 orang. 1. Bagian keuangan yang dikelola bersama dengan pengeluaran dan pemasukan dicatat oleh salah satu anggota. 2. Bagian produksi untuk melakukan proses produksi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota. 3. Bagian pemasaran juga dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berjumlahkan 6 orang. Pembagian tugas untuk masing-masing anggota secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan biaya. Sebab perintisan usaha kue getuk ini masih berada pada taraf permulaan, sehingga efisiensi operasional termasuk aspek produksi sangat diperlukan. 2. Aspek produksi. 1. Jenis dan jumlah peralatan yang dipakai, antara lain peralatannya 1 kompor, 5 baskom, 1 pisau atau alat pengupas, 1 ulekan, 1 talenan, dan 1 panci untuk mengukus. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain kurang lebih 1 kg ubi jalar, 200 gram garam, 1/4 gula pasir, 3 bungkus kelapa parut, 2 lembar daun pandan, 3 pewarna makanan, dan 20 mika atau piring. Nomor 2. Kapasitas produksi. Dengan menggunakan alat yang sudah dijabarkan di atas, produksi getuk ubi pelangi dapat menghasilkan kurang lebih 10 porsi dengan menggunakan mika berukuran 3T. Sehingga dengan alat produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi kue getuk pelangi dengan hasil yang maksimal untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dan order-order lainnya. Hal ini juga didukung oleh jumlah karyawan yang tersedia. Bab 2 nomor 3, jumlah produksi rata-rata per bulan. Dari kapasitas produksi per hari yang telah diketahui sebelumnya, maka volume produksi dari getuk pelangi ini selama sebulan ialah sebagai berikut. 10 dikalikan 30 hari sama dengan 300 porsi per bulan. Jumlah produksi rata-rata di atas merupakan gambaran secara umum atau keseluruhan. Jumlah tersebut masih dapat berubah disesuaikan dengan pasang surutnya penjualan serta orderan yang ada. Keempat, sumber bahan baku.
Dalam pembuatan getuk ubi pelangi ini tentu membutuhkan berbagai macam bahan baku yang diperoleh dari toko kue yang ada di sekitaran Bobotsari. Juga dengan mendatangi pasar tradisional yang memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama bisnis, yakni pemesanan bahan baku dengan jumlah yang banyak untuk mendapatkan diskon atau potongan harga dari penjual yang bersangkutan. Berbagai hal ini juga dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku secara konstan atau tetap. Akan tetapi dari dalam aspek produksi masih terdapat kendala yang ditemui, diantaranya bahan baku yang dibeli berjumlah sedikit dan tidak konsisten, sehingga biaya produksi kurang diminimalisir dan mengakibatkan kepada jumlah produksi yang berkurang. Inovasi produk dalam perkembangan ke depan tentu banyak kendala yang dihadapi, diantaranya ialah tidak semua produk terjual setiap harinya, sehingga perlu dilakukan disertifikasi atau perluasan produk, yaitu dengan cara membuat produk beku yang tahan hingga 3 hari. Tapi karena produk getuk ubi pelangi ini menggunakan topping kelapa parut yang dikukus, maka yang dibekukan tidak diberi topping terlebih dahulu, sehingga produk tidak basi. Selain itu juga sesuai judul, yaitu getuk ubi pelangi, yang berarti berwarna pelangi dengan variasi banyak warna sehingga dapat menarik minat konsumen. Bab 3. Aspek pemasaran. 1. Analisis pasar. Target pasar sangat penting untuk diperhatikan. Contoh yang dapat dijangkau peluang pasarnya yaitu dengan membuka toko khusus yang menyediakan produk untuk pembuatan getuk ubi pelangi, dan juga dengan membuka toko online yang terbatas untuk promosi. 2. Segmentasi pasar. Dalam memasarkan produk, perlu dilakukan segmentasi terhadap calon konsumen yang ada, sehingga pasar yang dituju jelas dan terarah. Lokasi target pemasaran di sekolah-sekolah, pusat kuliner, dan media sosial. Target konsumen yaitu siswa sekolah dan mahasiswa, masyarakat umum menengah dan menengah atas, konsumen usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Strategi harga produk. Untuk menetapkan harga, kita perlu melakukan riset dan membandingkan dengan strategi harga yang kita laksanakan. Tidak jarang harga kita terlalu mahal karena sistem produksi yang salah dengan tidak efektif, maka perlu misalnya mencari supplier yang mampu mensuplai bahan baku dan harga yang benar-benar murah. Selain itu, bisa dengan memberikan harga promosi awal yang lebih murah untuk dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita, sehingga bisa menciptakan image harga yang murah dan sesuai dengan pengalaman rasa yang diberikan. 4. Strategi promosi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan produk getuk ubi pelangi dalam memasuki pasar serta lebih dikenal oleh masyarakat luas. Antara lain, 1. Melakukan promosi dari mulut ke mulut di sekitar tempat usaha. Yang kedua, membuat akun Instagram dan memposting produk dengan tampilan yang menarik. Yang ketiga, memberikan rasa yang khas dan tampilan yang menarik. Dan yang keempat, memberikan keunikan dalam bentuk, rasa, tampilan, dan juga harga yang dapat menarik banyak konsumen. Bab 4. Aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan dana. Rincian dana yang perlu diperhatikan dalam mengelola bisnis produk getuk ini antara lain sebagai berikut. Inventaris. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, wadah plastik atau mika. Jumlah yang dibutuhkan 20 pieces dengan harga 5.000. Yang kedua, panci untuk mengukus. Jumlah yang dibutuhkan 1 buah dengan harga 35.000. Yang ketiga, alat pengupas atau pisau. Jumlah yang dibutuhkan 1 buah dengan harga 10.000. Yang keempat, baskom. Jumlah yang dibutuhkan 5 dengan harga 15.000. Yang kelima, kompor gas. Jumlah yang dibutuhkan 1 buah dengan harga 250.000. Jumlah harga seluruhnya adalah 315.000. Bahan baku untuk 1 kali resep antara lain, yang pertama, ubi jalar kurang lebih 1 kg dengan harga 10.000. Yang kedua, gula pasir. Jumlah yang dibutuhkan 1/4 kg dengan harga 4.500. Yang ketiga, garam 200 gram, harga 2.500. Yang keempat, kelapa parut dengan jumlah yang dibutuhkan 3 bungkus dengan harga 4.500. Yang kelima, daun pandan 2 lembar, pewarna makanan
Sekarang saya akan menjelaskan tentang estimasi pendapatan. Berdasarkan pada biaya operasional yang telah tercantum di atas, maka dapat ditentukan harga dasar yang memungkinkan untuk satu porsi ialah sebesar 27.500 dibagi 10 porsi sama dengan 2.700 per porsi. Maka dari harga dasar tersebut dapat ditentukan harga jual yang sesuai yakni 5.000. Sehingga pendapatan yang diperoleh ialah pendapatan per hari 2.300 dikali 10 porsi sama dengan 23.000. Pendapatan per minggu 23.000 dikali 7 sama dengan 161.000. Pendapatan per bulan 23.000 dikali 30 sama dengan 690.000. Kesimpulan, demikian proposal ini kami buat dengan mempertimbangkan semua aspek usaha maupun peluang usaha. Dengan adanya proposal usaha ketuk ubi pelangi ini diharapkan dapat mempertahankan eksistensi makanan tradisional ini. Apapun usaha yang akan dijalankan harus memperhatikan peluang yang ada. Dengan adanya proposal ini dapat memberikan sedikit pandangan bahwa peluang bisnis ketuk ini sangat menjanjikan. Namun, semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan pengolahan manajemen yang baik. Dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang kita laksanakan dapat bersaing dan berkembang sesuai harapan. Demikian presentasi proposal usaha ketuk ubi pelangi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.